yang Anda bawa ya, Pak Pendeta Eman Halawa. Jadi Anda menyampaikan kepada saya dengan sebuah penekanan. Penekanannya seperti apa? Hemat penulis, ini artinya pendapat penulisnya ya. Loh, kayak gimana pendapat penulisnya? Kalau begitu bisa juga saya bikin, Pak Pendeta, hemat Yusuf. Menurut pendapat Yusuf hanya Kristen yang masuk neraka. Kan kayak gitu. Waduh, Pak Pendeta ya, kalaunya hemat penulis, pendapat penulis nggak bisa dijadikan sebuah rujukan kebenaran, nggak bisa. Rujukan kebenarannya itu adalah dari ayat Al-Qur'annya. Bagaimana maksudnya? Kan kayak gitu. Yang konkretnya dari Al-Qur'annya, bukan hemat penulis kata Anda. Wah. Itu. Jadi carikan dari tafsir apapun atau dari ayat Al-Qur'an, baik menafsirkannya secara tahlili ya atau metode lainnya dari ayat Al-Qur'an, bahwa itu bukan cuma untuk umat Islam atau menolak untuk Kristen. Coba carikan seperti itu. Sampai kiamat nggak akan Anda temukan Maryam 71 itu ya, itu untuk Kristen gitu. Nggak akan ada ayat penolakan itu untuk Kristen. Nah, jadi kenapa saya khususkan untuk Kristen? Karena salah satu kekafiran adalah mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi seperti itu, Pak Pendeta, bukan bermaksud menyinggung ya, saya cuma ada ayat metode tafsir yang saya bawa di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Jadi seperti itu. Silakan carikan bantahannya, itu bukan untuk Kristen, berdasarkan literasi Islam gitu. Apa Pendeta? Ini kalaunya masalah perang naga gini, saya nanti ada saran ya, sebelum kita bubar nanti ada yang saya sampaikan kepada Pak Pendeta. Perang naga kita tinggalkan dulu, baik ya. Nah, berkaitan tentang masalah kata Anda ya di Yohanes ya 10 tadi ya, nomor 9, terus di Roma. Gini Pak Pendeta, Anda menyampaikan kepada saya bahwa Yesus itu pintu, tetapi yang dimateraikan seluruh bangsa. Kan kayak gitu, selain Israel ada juga segala bangsa yang dimateraikan. Lalu gimana ceritanya Pak Pendeta? Kalau dia percaya Yesus lalu dia korupsi, dia menyembah Yesus ya, lalu dia melakukan kejahatan yang lain, dia sembah tuh Yesus, dia sembah pula tiang listrik, kayak gimana, masuk surga juga kayak gitu? Kan kayak gitu, dia sembah Yesus hari ini, besok dia nyembah pohon pisang, masuk surga, kayak gitu ya. Kan yang penting katanya pintunya Yesus untuk segala bangsa, kan kayak gitu, sesuai dengan wahyu tadi. Tidak dijelaskan bagaimana kelakuannya. Gitu. Gimana kalau hari ini Pak Pendeta Eman Halawa nyembah Yesus, besok nyembah tiang listrik, apakah Anda dijamin surga? Itu ya, itu yang saya maksud Pak Pendeta. Berkaitan tentang masalah satu hal dari Kristen ini, saya mau bertanya Pak Pendeta. Di dalam Matius 7 nomor 21 ya, di situ Anda bisa buka kayak gini bunyinya nih ya. Nih. Bunyinya kayak gini Pak Pendeta. Sering saya ulang-ulang kepada Kristen loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di dalam Matius 7:21 ini kata Yesus, orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, baru dia masuk surga. Kan kayak gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya Pak Pendeta, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pak Pendeta, jadi begini, kalau kata Yesus, orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk dalam kerajaan sorga. Saya mau tanya sama Pak Pendeta ya, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Dari dulu saya mempertanyakan hal itu loh. Ya, gitu loh Pak Pendeta.
Jadi kalau ada kehendak Bapa di sorga, sembahlah Yesus, Tuhankan Yesus, maka kalian masuk sorga. Mana itu datanya? Mana datanya? Kalau tidak ada datanya, berarti kalian tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, artinya kalian masuk neraka. Kan kayak gitu. Nah, jadi di mana tuh datanya? Ya, tolong tunjukkan datanya kepada saya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Silakan.